Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap sila Pancasila mempunyai tempat sendiri yang tidak dapat dipindahkan tata urutannya, tidak dapat digeser-geser atau dibolak-balik sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Istilah Pancasila itu sendiri tidak terdapat dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hanya rumusan sila yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945, dan masing-masing sila Pancasila meliputi dan menjiwai sila lainnya. Pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal 29. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka setiap warga negara mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama. Sila kedua pada Pancasila menjiwai alinea pertama pembukaan dan pasal-pasal mengenai HAM. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, atau IPOLE Sosbud Hankamnas. Alinea keempat dan pasal tentang budaya, bendera, bahasa, dan lambang negara. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti bahwa Indonesia menganut dua macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung, atau demokrasi perwakilan. Sila keempat menjiwai alinea keempat tentang kedaulatan rakyat dan pasal tentang kebebasan berpendapat dan berserikat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Alinea kedua menjiwai pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dan pasal-pasal tentang perekonomian dan kesejahteraan. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral, yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun, sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi semata, tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan. Tanpa manusia sadari, nilai-nilai makna yang terkandung dalam Pancasila sangat berguna dan bermanfaat. Banyaknya terjadi penyimpangan atau kesalahan tertentu sebenarnya berakar dari tidak mengamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Maka dari itu, pentingnya memahami Pancasila tidak hanya mengerti, namun juga mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pendidikan karakter. Pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat agar masyarakat mematuhi dan menganut nilai-nilai dalam Pancasila, karena nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai banyak makna untuk kehidupan sehari-hari. Di dalam mewujudkan Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagai cita-cita kehidupan, maka terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kokoh dan kuat menjadi syarat untuk membangun NKRI ini. Kita harus ingat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak akan terjadi dengan sendirinya atau spontan, akan tetapi harus diusahakan dengan kesadaran kita. Untuk itu, diperlukannya pendidikan karakter untuk menumbuhkan kesadaran mengenai rasa kesatuan dan persatuan berbangsa, juga memperbaiki nilai-nilai yang telah menyimpang dan mengembalikannya ke nilai-nilai yang sesuai demi kesatuan negara Republik Indonesia, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan melalui pendidikan karakter bagi para generasi bangsa. Makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia memiliki makna dan nilai-nilai luhur dalam setiap sila-silanya.
karena setiap Pancasila itu dirumuskan dan nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia. Adapun makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan, baik yang dilakukannya dari sudut pandang etis keagamaan. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dari dasar ini pula bahwa suatu keharusan di masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan dan masyarakat yang beragama apapun agama dan keyakinan mereka. Kedua, kemanusiaan atau moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia yang sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju peradabannya yaitu lebih mudah menerima kebenaran dengan lebih tulus, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, dan mengenal hukum universal. Kesadaran inilah yang menjadi semangat membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih serta dapat diimplementasikan dalam bentuk sikap hidup yang harmonis, penuh toleransi, dan damai. Penerapan, pengamalan, atau aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat diwujudkannya dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak setiap orang untuk mendapat informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak setiap orang untuk berperan dalam rangka mengelola lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya. Dalam hal ini, banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengamalkan sila ini. Misalnya, mengadakan pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup bisa tetap nyaman, menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, mengadakan gerakan penghijauan, dan sebagainya. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran bangsa Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku, bangsa dari Sabang sampai Merauke. Persatuan Indonesia bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan simpati, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan panjang dan terdiri dari bermacam-macam kelompok suku bangsa. Namun, perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan tetapi justru dijadikan persatuan Indonesia. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa. Dalam arti, dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi patriotisme. Yang kedua, pengakuan terhadap Kebhinneka Tunggal Ikaan, suku bangsa etnis, dan kebudayaan bangsa atau berbeda-beda namun satu jiwa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Yang ketiga, cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme. Penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari antara lain
lain dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah dan pengembangannya melalui pendidikan dan pelatihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungannya. Di beberapa daerah, tidak sedikit yang mempunyai ajaran turun-menurun mewarisi nilai-nilai leluhur agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan agama di daerah yang bersangkutan. Misalnya, ada larangan untuk menebang pohon-pohon tertentu tanpa izin sesepuh adat. Ada juga yang dilarang memakan binatang-binatang tertentu yang sangat dihormati pada kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Secara tidak langsung, sebenarnya ajaran-ajaran nenek leluhur ini ikut secara aktif melindungi kelestarian alam dan kelestarian lingkungan di daerah itu. Bukankah hal ini sudah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan sehari-hari? Yang keempat yaitu permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu, biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengarahkan potensi masyarakat dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan. Hikmah kebijaksanaan adalah kondisi sosial yang menampilkan rakyat berpikir dari tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa dan membebaskan diri dari belenggu pemikiran berasaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni yang pertama, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup. Yang ketiga, mewujudkan, menumbuhkan, pengembangan, dan meningkatkan kemitraan. Dan yang keempat, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang kelima, keadilan sosial. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu semua bermakna mewujudkan keadilan masyarakat yang bersatu secara organik, di mana setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dalam peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini, harus diperhatikan beberapa aspek, antara lain, penerapan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam ketetapan MPR, mengenai garis-garis besar haluan negara atau GHN, bagian H yang mengatur aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam ketetapan MPR ini, hal itu diatur sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukung agar pemanfaatan sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Yang kedua, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan
dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam serta selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang. Dan yang keempat, menggunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah nilai ketuhanan. Hal ini bisa dimaknai sebagai nilai kepercayaan dan ketakwaan. Nilai kepercayaan berarti percaya dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nilai ketakwaan berarti bertakwa dan menjalankan kewajiban agamanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Penerapan sila kedua ini dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan baik. Salah satunya dengan saling tolong-menolong pada sesama manusia. Pengalaman sila kedua ini lebih difokuskan pada memanusiakan manusia lainnya. Kita sebagai manusia harus membantu apabila ada orang lain yang sedang dalam kesulitan. Kesatuan Indonesia adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke dengan Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi sikap patriotisme. Pengakuan terhadap Kebhinneka-Tunggal-Ikaan suku bangsa atau etnis dan kebudayaan bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa dengan Kebhinneka-Tunggal-Ikaan. Itulah Persatuan Indonesia. Penerapan sila keempat yaitu dengan cara bermusyawarah dengan mufakat. Bangsa Indonesia yang beraneka ragam latar belakang mengakibatkan banyak terjadinya perselisihan. Namun, dengan adanya Pancasila, sila keempat, perselisihan tersebut dapat dengan mudah teratasi dengan jalan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu semua bermakna mewujudkan keadilan masyarakat yang bersatu secara organik, di mana setiap anggotanya mempunyai kesamaan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Itu tadi penjelasan singkat mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Saya Maharani Marsudi, mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan kata-kata. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Besar harapan agar video ini dapat bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.